Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, menyambung pertemuan yang telah lalu, kali ini kita akan coba melalui interaktif atau daring ya. Pertama tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan saudara-saudara mahasiswa seluruhnya, anak-anak saya tetap istiqomah untuk belajar, istiqomah untuk menuntut ilmu, sehingga ke depan ada perubahan nilai yang harus kita lakukan. Menyambung kuliah kita pada minggu yang lalu ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Tentang hari ini akan coba materi kuliah kita tentang filsafat ilmu, pengertian ruang lingkup dan pengetahuan serta ilmu. Saudara-saudara, bahwa filsafat adalah salah satu dasarnya ilmu. Salah satu dasarnya ilmu yang ada di permukaan bumi Allah ini. Nah, sehingga filsafat ini bisa dikatakan banyak melahirkan cabang-cabang. Nah, sehingga ilmu pengetahuan itu dapat kita serap bahwa tidak meninggalkan dengan konsep dasar yaitu filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu ini merangkaikan pengertian secara luas, kemudian ruang lingkupnya sampai di mana saja, kemudian pengetahuan atau knowledge, kemudian ilmu itu sendiri, kemudian konsep, serta nanti yang terakhir akan kita jelaskan kepada saudara-saudara semua dari kesimpulan ruang lingkup tentang filsafat ilmu pengetahuan konsep yang ada. Sebagaimana kami sampaikan tadi kepada saudara-saudara bahwa filsafat ilmu menjelaskan bahwa studi tentang karakteristik, tujuan, dan metode dari pengetahuan ilmu yang mencakup pemikiran tentang hakikat, bagaimana filsafat itu, kemudian ruang lingkup, dan batasan dari ilmu itu sendiri. Nah, filsafat ilmu juga mengkaji bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, mencari tahu, bagaimana kita bisa mencari kebenaran, dan mencari tahu bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini sangat berdampak untuk memaksimalkan ilmu itu sendiri kita capai. Bahwa ilmu tidak akan habis-habis selagi kita mampu menggali potensi, sekaligus mungkin bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ruang lingkup yang meliputi filsafat ilmu berbagai bidang seperti epistemologi, metafisika, etika, dan logika. Dan juga melibatkan berbagai aspek seperti konseptual atau konsep kebenaran, konsep kebijaksanaan, dan konsep keadilan. Nah, kemudian saudara, filsafat ilmu juga mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengetahuan seperti bagaimana kita bisa mencapai pengetahuan itu sebaik mungkin atau terkondisi mungkin, dan bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan. Keputusan yang dianggap baik itu
apabila bermanfaat kepada orang banyak. Nah, sehingga keputusan-keputusan itu juga menyangkut rasa berkeadilan dan menyangkut sociality atau sosial yang tidak menimbulkan polemik. Nah, sehingga keputusan itu bisa dibilang keputusan yang tepat. Dan bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk memiliki dan memahami dunia ini. Contoh satu kasus, misalnya takkan mungkin sama metode yang kita lakukan ketika kita transformasi ilmu kepada anak SD dan kepada saudara-saudara yang sudah menyandang predikat mahasiswa. Pemahaman tentunya sangat berbeda, pengetahuan juga sangat berbeda, dan teknik untuk transformasi ilmu itu juga pasti sangat berbeda. Kemudian, ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu adalah bagian penting dari seperangkat klaim yang disepakati sebagai benar atau salah. Pernyataankah itu namanya, atau statementkah itu namanya, atau bahkan keputusan yang diambil dengan terburu-buru atau dengan mengevaluasi dari dampak yang ditimbulkan oleh sebuah keputusan. Pengetahuan juga merupakan kumpulan kebenaran yang kita miliki tentang dunia, terutama aspek hubungan sosial yang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Kita kaitkan dengan konsep syariat bahwa orang yang berguna itu adalah orang yang paling banyak dibutuhkan atau disenangi orang lain, dengan tidak menjustifikasi sesuatu yang salah menjadi benar. Nah, filsafat ilmu tentunya mengkaji ini, bahwa bagaimana filsafat itu bisa kita dudukkan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Baik kebenaran itu yang kita lakukan secara nyata, misalnya perlakuan kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, bahkan anggota keluarga dalam satu keluarga yang ada. Oleh sebab itu, bahwa pengetahuan bisa saja kita peroleh dari berbagai cara, seperti observasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengalaman. Bahwa kata bijak mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Biasanya manusia, dalam hal ini makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna diciptakan Allah, bahwa pengalaman merupakan soko guru dari seluruh aspek kegiatan-kegiatan yang sama. Tidak ada orang mau jatuh ke lubang yang sama kedua kali. Nah, di sini filsafat diperlukan untuk mengkaji bagaimana kebenaran itu bisa kita aplikasikan kepada kehidupan kita, kepada alam, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dituntut untuk bersifat adil. Ilmu membantu kita bagaimana kita bisa mencapai pengetahuan yang benar, yang hakiki, bagaimana kita bisa melaksanakan dan sekaligus tetap mempertahankan kebenaran itu. Bahwa kita juga bisa uji bahwa satu pengetahuan itu atau pengetahuan yang kita miliki, kita bisa pastikan dari berbagai kajian bahwa pengetahuan yang kita miliki itu adalah pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang salah. Bahwa kajian tentang ilmu, bahwa ilmu ini sebetulnya luas, karena ilmu ada mengandung tidak benar, ada yang mengandung kebenaran yang hakiki. Nah, disinilah peranan filsafat. Bahwa ilmu, kalau kita definisikan, adalah seperangkat pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen.
Ilmu merupakan cara memahami dunia dan sekitar kita dan bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini adalah sangat diperlukan untuk menentukan sifat atau sikap apakah ilmu itu melalui keputusan yang kita buat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bahkan sebaliknya merugikan bagi kita sendiri. Dan ilmu peranannya di sini adalah bagaimana seseorang itu bisa membuat keputusan bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini kajian filsafat ilmu membantu kita mengkaji bagaimana kita bisa mencapai pengetahuan ilmiah yang benar dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengetahuan ilmiah yang kita miliki benar. Filsafat ilmu juga membantu kita mengkaji dan batasan dari ilmu itu sendiri. Saudara-saudara, bahwa konsep dari filsafat ilmu secara umum sudah pasti mengkaji tentang kebenaran dan ilmu itu sendiri. Tetapi bagaimana seseorang itu memanfaatkan yang sebaik dan sebenar mungkin, bahwa filsafat ilmu juga mengkaji berbagai konsep berhubungan dengan pengetahuan, seperti konsep kebenaran, bahwa yang benar itu kapanpun tetap benar. Tidak bisa dia yang hak bercampur dengan yang batil. Yang benar tetap benar, yang salah tetap pasti akan salah. Konsep kebijaksanaan dan konsep keadilan. Filsafat ilmu juga membantu kita untuk mengkaji bagaimana bisa menggunakan pengetahuan untuk memahami dunia ini. Dunia ini adalah, kalau kajiannya kajian syariah, kita sondingkan dengan filsafat ilmu, bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Fi abada adalah kekal selama-lamanya, tentunya akhirat. Tetapi persinggahan dunia ini harus mampu kita mengaplikasikan diri kita. Setiap pergerakan yang kita lakukan, tentunya kita berharap dihitungkan oleh Tuhan, dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Seluruh aktivitas kita yang kita lakukan, mulai dari tidur, bangun, tidur kembali, kita berharap itu diperhitungkan Allah sebagai kebaikan dan amal kita, bahwa tugas kita salah satunya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat ilmu juga membantu kita mengkaji bagaimana kita bisa mencapai kebenaran itu. Kebenaran bahwa tidak segampang mengucapkan. Karena kebenaran itu mempunyai nilai dan aspek, mempunyai ruang dan waktu. Kebenaran benar kepada kita belum tentu benar terhadap orang lain. Untuk mencapai itu filsafat kita gunakan. Dengan ilmu kita berfilsafat sehingga kebenaran itu bisa kita capai walaupun tidak sesempurna mungkin. Karena kebenaran yang hakiki adalah itu memang miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara, juga kita mencari tahu bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan, mencari tahu bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk memahami dunia. Tentunya kajian ini luas. Mari, kalau kita seorang mahasiswa, bahwa tugas rutin kita adalah apa yang disampaikan oleh motto pendidikan itu, bahwa buku atau membaca adalah bisa kita dapatkan jendela dunia. Dengan membaca, manusia bisa membaca seluruh dunia ini, baik itu yang menyangkut muamalah maupun yang menyangkut ibadah. Jadi jangan pernah bosan untuk melakukan sesuatu, jangan untuk bosan melakukan motivasi diri untuk selalu bergerak untuk melakukan yang terbaik, tentunya dengan mensondingkan konsep
filsafat ilmu. Dari uraian Bapak yang sampaikan ada beberapa catatan yang kita ambil pada kuliah kali ini sekaligus sebagai kesimpulan kita. Nah, bila ini Anda terapkan dalam kehidupan nantinya ketika Anda dikembalikan di tengah-tengah masyarakat melalui pendidikan atau Anda sudah meraih yang disebut dengan gelar sarjana, insya Allah Anda bisa mencapai dunia selamat dan akhirat. Itu dambaan setiap orang yang beragama bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Filsafat ilmu dari paparan tadi bahwa filsafat ilmu adalah suatu studi tentang karakteristik, tujuan, dan metode dari pengetahuan. Serta ilmu juga mencakup pemikiran tentang hakikat, ruang lingkup, dan batasan dari ilmu. Bahwa pemilik ilmu yang seutuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sedikit diberikan, maka kalau kita mengaku orang berilmu, perbaiki sikap, perbaiki cara kehidupan di dunia, perbaiki cara kita berorientasi kepada masyarakat, sehingga tidak mubazir kita mempelajari filsafat ilmu untuk membantu manusia tentunya untuk menemukan kebenaran yang hakiki serta bijaksana dalam membuat dan memutuskan sesuatu. Filsafat ilmu juga adalah dari kesimpulan-kesimpulan itu membantu manusia bagaimana kita mencari, menggapai pengetahuan yang benar, bagaimana kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, menggunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan, bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk memahami dunia. Bahwa dalam Al-Quran sungguh banyak bahwa setiap pribadi muslim itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Maka galilah potensi diri, salah satunya Anda harus meraih ilmu pengetahuan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Barangkali dalam pertemuan kali ini melalui daring, kita berharap Anda semua bisa memahami tentang konsep filsafat ilmu yang diajarkan kepada manusia, menggali potensi diri, nah sekaligus memberi batasan ruang dan waktu, terutama untuk filsafat ilmu untuk menggapai pendidikan di dunia fana ini. Tentunya nanti akhirnya kita akan mengharapkan kehidupan yang hakiki untuk mencari kebenaran, kebijaksanaan yang sebaik mungkin. Barangkali waktu yang membatasi kita dalam waktu singkat ini, mohon maaf atas segala kekurangan kepada saudara-saudara, bahwa kita semua insya Allah sehat, tetap nanti akan kita sambung ke materi berikutnya pada perkuliahan yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.